Kita langsung ke Bang Fahri Hamzah dulu, karena kalau versinya Mas Aryo Bimo tadi mewakili PDIP nggak takut sama sekali akan ancaman kepala desa, Bang Fahri. Partai Gelora bagaimana? Ya ini yang saya bilang tadi, kesalahan diskusi kita ini, terutama tadi yang bagus sekali disampaikan Pak Menteri, tiba-tiba ada interupsi yang menonjol tentang perpanjangan masa jabatan, yang sebenarnya mungkin saja itu sangat bias kepentingannya para kepala desa yang diajak diskusi itu, sangat mungkin itu. Tapi juga ditambah dengan quote-quote tadi yang mengatakan tak tunggu 2024 ya kan, kalau nggak kayak gitu-gitulah. Jadi menurut saya itu yang saya bilang, kalau saya usul sih sekarang ini lebih baik kita netralisir diskusinya sebelum pembahasan di DPR ini kan, sebelum pembahasan kan, supaya kita memperkuat frame pembangunan desa dulu gitu, karena desa kita itu adalah masa depan kita. Tadi kalau teman-teman mengkhawatirkan konflik desa, Pak Menteri mengatakan demokrasi desa itu demokrasi tertua di Indonesia. Nagari di Sumatera Barat itu sangat sangat demokratis gitu. Jadi justru kita ini mesti belajar dari desa sebenarnya. Soal ketegangan misalnya, toh sekarang kan ada aturan kepala desa nggak boleh menjadi anggota partai politik misalnya, sebenarnya cukup itu mengurangi supaya konflik daripada masyarakat desa itu merupakan turunan daripada konflik pusat. Nah saya kira itu cukup lah, dan saya percaya bahwa sebenarnya sehebat kita mengupayakan agar demokrasi desa itu makin matang, sehebat itulah saya lihat demokrasi di tingkat lainnya itu akan makin matang gitu loh. Karena desa itu, kepala desa menurut saya itu adalah karir politik pertama yang harusnya kita tradisikan gitu loh. Karena kita tahu kan banyak kepala desa atau mantan kepala desa kan akhirnya jadi pejabat pusat. Ada mantan lurah, mantan kepala desa yang pernah jadi menteri. Bahkan mungkin sekarang sebagian dari anggota DPR pusat itu pernah menjadi kepala desa. Jadi karirnya itu mesti ditata gitu loh. Jadi terbiasa berkampanye di desa, nanti habis itu misalnya habis masa jabatan di desa, lalu menjadi anggota legislatif kabupaten kota misalnya, dari kabupaten kota dia naik provinsi, dia naik ke pusat. Sebenarnya ini proses belajar yang harus didorong gitu loh. Cuman jangan ragukan bahwa proses belajar di desa itu lebih kuat. Saya tidak percaya bahwa harus ditambah, bahkan saya mengusulkan kan di anggaran karena dana desa sekarang memakai anggaran APBN dan sebagian APBD, maka harusnya masa jabatan kepala desa disamakan dengan presiden, disamakan dengan gubernur, wali kota dan bupati. Sehingga ini sejalan dan senafas dengan anggaran negara kita, anggaran kabupaten kota dan juga provinsi gitu. Menurut saya itu proses belajarnya lebih pasti. Sehingga karir kepala desa, oke lah nanti kita nih ya sebagai partai politik lihat desa-desa. Oh ini di desa ini ada jagoan di situ. Kita naikkan dia, masukkan ke partai politik, nanti dia menjadi caleg di tingkat kabupaten kota. Atau bahkan mungkin ada yang bisa langsung lompat provinsi. Kalau dia betul-betul mengakar dan sangat legendaris, hasil kerjanya di desa memang hebat, bila perlu dia begitu. Dan nanti kalau udah jadi bupati misalnya, bisa jadi presiden. Pak Jokowi bekas wali kota, sekarang jadi presiden. Bisa, itu adalah karir politik, pematangan demokrasi kita gitu. Bang Fahri, saya kira itu cara ngelihatnya. Artinya kalau dari segi masa jabatan 9 tahun, tidak sepakat? Tidak sepakat. Tidak takut juga Partai Gelora dengan ancaman-ancaman itu? Malah sepakatnya itu karena saya mengusulkan dana desa ditingkatkan, persentase dana desa untuk pembiayaan aparatur desa dan operasional desa ditingkatkan, masa jabatan diturunkan menurut saya. Itu masa depan kita. Bang Boni, tanggapannya Bang? Ya saya kira ini tidak lebih ke angkanya. Saya tadi lebih melihat bagaimana perubahan karakter masyarakat desa setelah masuknya ini tradisi politik modern ini. Ya, yang kita lihat itu kan hanya pergantian orang siapa menjadi kepala desa, tetapi sebetulnya ada pergeseran nilai. Ada juga pengikisan nilai, ada penguatan nilai. Jadi ada yang positif, ada negatifnya. Pengikisan nilai ya misalnya bagaimana ikatan kekeluargaan itu kemudian dinomorsekiankan karena munculnya praktek money politik atau ikatan kepentingan dalam politik. Nah itu yang terjadi kan. Nah bagi saya sih untuk tradisi kita ini kurang bagus, kurang sehat. Lalu dalam banyak pengalaman yang kita lihat di banyak daerah di Indonesia, kepala desa yang menang ini juga
tidak bisa menjalankan masa jabatannya dengan baik karena itu tadi banyak orang yang tidak memilihnya masih tidak menerima. Nah, dalam konteks inilah kualitas pelaksanaan jabatan itu menjadi kurang efektif, kurang ideal, ya, sehingga tidak berdampak pada pembangunan masyarakat desa. Makanya di situ perdebatan soal angka kemudian menjadi penting. Ya, di situ orang berpikir, udahlah 9 tahun. Kalau tadi 6 tahun kali 3, nah sekarang 9 tahun. Mungkin 1-2 tahun awal itu upaya untuk konsolidasi atau islah, rekonsiliasi lah dengan kelompok-kelompok yang lain. Baru selanjutnya adalah pembangunan. Sehingga nanti betul-betul kehendak pusat supaya dengan adanya perangkat desa, kepala desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah di akar rumput, ini betul-betul memicu akselerasi pembangunan di segala hal. Saya kira itu sih. Bang Boni, tapi jadi artinya apakah kemudian penguatan desa ini harus dengan solusi perpanjangan masa jabatan kadesnya? Ya itu nanti perdebatannya terlalu politis sih kalau menurut Anda? bicara. Saya kira tergantung konteksnya. Artinya kalau kepala desanya memang orang yang diterima dan benar-benar cocok untuk memimpin, 9 tahun juga kurang. Ya, tetapi kalau ada kepala desanya yang gak beres, tentu orang tidak akan menghendaki dia lagi. Nah maka menurut saya bagaimana kita menciptakan satu sistem dan juga tradisi yang melahirkan kepala desa yang betul-betul mencerminkan aspirasi rakyat. Sehingga 9 tahun itu menjadi masa yang pas dan diterima oleh masyarakat. Gitu loh. Kalau argumentasinya dalam proses pemilihan, masih ada pihak pendukung lain yang tidak senang dengan kepala desa, di mana-mana konsep pemilihan ya begitu. Pasti akan ada pemilih yang tetap konsisten memilih calon lain. Kalau itu jadi alasan perpanjangan, nanti bupati bisa begitu juga. Wali kota, gubernur, presiden. Faktor kedekatan antara kades dan juga rakyatnya? Kalau bicara misalnya kepala desa ingin 9 tahun, agar dia bisa mengkonsolidasikan masyarakat desanya yang tidak mendukungnya dengan yang mendukungnya, nanti Pak Menteri bisa minta tambah karena ngurus kepala desa lebih rumit daripada orang di desa karena banyak kepentingan dan keinginannya. Jadi dasar untuk menaikkan masa jabatan menurut saya tidak akan ke sana. Angka-angka itu pilihan politis dari orang-orang yang kemudian memikirkan nasib bangsa ini. Pilihan politis Bapak Ibu bangsa kita adalah 5 tahun. Tiba-tiba muncul 9 tahun, dari mana angka-angkanya? Ternyata tadi kata Pak Menteri sederhana saja, kalau 10 tahun, 20 tahun, banyak sekali itu. Padahal putusan MK yang baru diputus, bicara konsep konstitusional mengatakan hanya 6 tahun 3 periode. Jadi kenapa putusan MK yang baru ini hendak diubah lagi? Bukankah itu pelanggaran terhadap pilihan konstitusional? Jadi secara teori sudah saya sampaikan, secara empirik sudah saya sampaikan, secara yuridis konstitusional sudah disampaikan. Apa alasan membantah pilihan-pilihan ini? Saya hanya menyampaikan pilihan-pilihan itu, bukan berasumsi dan berpendapat seperti yang lainnya. Oke, Mas Arya. Iya, secara empirik debatable. Karena yang terkait rasionalisasi kenapa PDI Perjuangan menyetujui 9 tahun tadi lebih pada masalah sosiologi politik yang sudah saya uraikan, juga efektivitas pemerintahan di tingkat desa. Alasan yuridis dari Pak Ferry tadi saya pertanyakan. Saya pertanyakan karena hanya mengkaitkan. Saya cuma sudah mengatakan putusan MK nomor 42 PUU 19 Romawi tahun 2021. Apa alasan yuridis Mas Arya? Alasan di situ kan 6 tahun. 6 tahun 3 periode. Pak Ferry bilang bahwa itu konstitusi kita menyangkut 5 tahun. Bukan putusan MK. Gitu, kan? Saya mengatakan satu pilihan Bapak bangsa, pilihan politis, satu pilihan yuridis konstitusional kan MK. Ujiannya tidak Mas Arya, ke 9. beda nggak? Bisa nggak membedakan argumentasi saya? Bukan, ini? ujiannya kan yang Kalau nggak diajukan bisa, bukan 9. Entar dulu. Yang diuji apa? Yang diuji adalah masa jabatan. Periodenya, kan gitu. Mas Arya, di putusan 42 itu disebutkan 6 tahun konstitusional untuk kepala desa dengan syarat 3 tahun periode.
Yang diajukan Antara materi ujiannya? kedua-duanya Mas Arya di dalam putusan MK itu 6 tahun masa jabatan, periode 3 tahun. Antara masa jabatan dan periode ada 2 hal yang berbeda. Iya. Disebutkan kedua-duanya di dalam putusan MK. Disebutkan. Iya. Dalam kaitan waktu pengujiannya, bukan yang 9 tahun diajukan. Yang Apa? 9 tahun ini revisi undang-undang. Tidak boleh revisi undang-undang bertentangan dengan putusan MK, Mas. Nanti kita uji lagi. Baik, kan? kita dengarkan suara Pak Kita Menteri. uji lagi. Karena Itu sepertinya dasarnya. Kades ada Gitu juga, loh. Pak Menteri, yang menyinggung soal posisi menteri. Kalau nggak dinaikkan jabatannya kami copot menteri. Wah, kan? Padahal kepala desa Silakan, Pak tidak punya Menteri. wewenang apa-apa kan? Silakan Pak Menteri. Jadi ceritanya tadi kan belum selesai. Diskusinya luas, panjang, kali lebar, kali tinggi. Sebenarnya prosesnya panjang itu. Nah 20 tahun diskusi nggak mungkin lah kalau 20 tahun. Ngobrol-ngobrol ketemulah 9 tahun. Pertanyaan lagi muncul, jadi dinamis. 9 tahun nanti masyarakat jenuh. Iya kalau sesuai dengan harapan, kalau Iya. tidak sesuai. Kontrol. Nah dijawab, loh kan ada itu aturan di Undang-Undang Desa. Bisa kepala desa dicopot di tengah jalan. Ada aturannya dan boleh. Nah satu itu, kemudian muncul lagi, lah nanti bupati arogan lagi, kasih PJ, nah, kemudian jual beli jabatan dan seterusnya, dijawab lagi, kan sudah ada itu Permendagri yang mengatur pemilihan antar waktu, pengganti antar waktu, pemilihan oleh musdes yang diperluas, peserta musdes ditambah perwakilan dusun 5 orang, yang 5 orang juga diproses di dusun sehingga merepresentasikan warga masyarakat, ikut pemilihan dan musyawarah mufakat. Jadi dinamikanya panjang banget, tidak serta-merta kemudian muncul 9 tahun dan Oke. seterusnya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perlu saya tegaskan, tidak ada satupun usulan aspirasi desa, kepala desa kemarin yang bunyi 9 kali 3, nggak ada. Ini yang perlu saya luruskan, karena Jadi banyak bukan yang meminta. 27 tahun ya Pak ya? Iya, banyak yang meminta. Jadi Baru hari ini coba- Pak konversi dari Abdesi Pak. Iya. 9 kali Sudah 2, keluar, Pak. bukan 9 kali 3. Ya, 9 kali 2. Banyak dokumen-dokumennya. Abdesi ada 9 kali 2. Kemudian KIB atau apa, pokoknya orasinya juga 9 kali 2. Sehingga tetap pada posisi 18. Di dalam Undang-Undang Desa 6 kali 3 18. Nah, yang perlu sekarang dibuka betul adalah ini, Mas Arya. Iya, hasil Mahkamah Konstitusi itu loh. Karena yang saya tahu itu tidak menyebut sampai pada detail seperti itu, harus 6 kali 3 periode. Yang saya tahu itu. Malah yang kedua, yang saya tahu ada yang ditolak karena penggugat tidak memiliki legal standing. Itu lain Pak Menteri. Nah, makanya ini Ya, kalau perlu itu dipertegas penjelasan dulu. Mungkin putusan itu yang lain yang ditolak. interpretasinya keputusan Mahkamah Bukan. Konstitusi oleh Pak Itu Ferry. ya, Mas Arya tolong baca mulai hari ini juga dengan Pak Menteri putusan nomor 3 dengan putusan 42. 2 hal yang berbeda. Putusan tersebut bisa kita baca bersama Bapak, Ya, kita harus judulnya silakan. Jalan Jeda dulu, Demokrasi terima Indonesia. kasih. Baiklah, kalau begitu bolehlah kita dengar Bang Fahri, silahkan singkat. Baik, terima kasih. Saya kira akan menjadi legacy yang baik bagi Pak Jokowi adalah memang menseriusi pembahasan Undang-Undang Desa, revisi yang saya kira tadi Pak Menteri sangat bagus menjelaskan prinsip-prinsipnya dan tinggal diteruskan. Toh tercatat dalam sejarah, saya tidak menyangka bahwa Pak Jokowi itu akan mendorong atau membantu kebijakan yang sudah dibuat oleh Pak SBY. Ternyata beliau meningkatkan dana desa luar biasa. Jadi ini itikat baik ini harus dijaga. Nah, masa depan desa itu adalah institusionalisasi. Kalau kita baca Undang-Undang Desa itu kan ingin melengkapi desa dengan segala perangkat demokratik, termasuk memperkuat BPD. Ya, Badan Permuarcan Desa. Menurut saya itu yang penting, karena itu demokrasi desa itu nanti berasal dari situ. Mereka harus digaji lebih cukup, kesejahteraannya lebih diperhatikan dan sebagainya. Nah yang lain saya kira masa depan kita adalah memang di desa dan harus ada keseriusan kita bahwa efek dari Undang-Undang Desa itu adalah kesejahteraan desa. Karena itu saya mengusulkan agar dana desa ditingkatkan, biaya pengelolaan desa ditingkatkan, sehingga kemudian pengelolaan desa itu akan lebih Baik, Bang profesional Fahri. dan lebih Ya. demokratis. Mas Ferry singkat. Sederhananya permasalahan desa bukan permasalahan soal 9 tahun masa jabatan kepala desa. Banyak masalah desa yang utama yang mestinya dibahas.
Tentu saya setuju dengan konsep peningkatan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa agar berimbas bagi kesejahteraan yang lebih penting, Oke. yaitu Rakyat. masyarakat desa di masa depan. Baik, Pak Menteri. Ada satu kebijakan yang sekarang sudah kita ambil terkait dengan arah pembangunan di desa, merujuk pada Perpres 59 2017, percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Ada satu idiom di situ, no one left behind. Artinya seluruh warga desa harus merasakan kehadiran dana desa. Baik. Nah, 9 tahun ini sebenarnya salah satunya adalah upaya untuk totalitas agar semua permasalahan yang proses dalam bangunan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa peduli pendidikan, desa bersih dan nyaman itu bisa tertata dengan baik, dan disitulah prinsip dari semua yang kita lakukan untuk kesejahteraan warga masyarakat desa. Mas Arya, penguatan desa hanya dengan memperpanjang masa jabatan kadesnya? Ya, dukungan 9 tahun masa jabatan kepala desa, rasionalisasinya tadi sudah saya sampaikan bahwa dinamika konflik dan integrasi pasca pada saat pilkada itu menjadi sesuatu yang kurang efektif terhadap jalannya pemerintahan desa yang hanya 6 tahun, perlu ada perpanjangan 9 tahun, tapi tentu dengan catatan seperti yang Pak Fakri sampaikan, bagaimana 9 tahun akan berdampak pada abuse of power, penggunaan kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan, ini penting dicermati, jangan sampai 9 tahun justru menjadikan kolusi nepotisme dan abuse of power itu menjadi pelajaran yang harus dicatat dengan dukungan 9 tahun. Ya. Terima Baik, kasih. Bang Boni. Ya, saya kira kita harus perhatikan juga persenyawaan antara spirit otonomi daerah dengan mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa. Karena otonomi daerah itu dulu konsepnya adalah bagaimana membangun dengan perspektif lokal. Local wisdom ini yang dijunjung tinggi. Dan bagi saya desa itu adalah unit atau ujung akar yang terdepan dari sebuah negara, maka kita harus jamin peradaban lokal itu ada di situ. Maka mekanisme pelaksanaan pemerintahan desa tidak boleh mencederai prinsip pemeliharaan local wisdom. Maka masa jabatan ini bagi saya tidak penting soal angka, maka 9 tahun bagi saya sesuatu yang wajar. Terima kasih banyak, Bang.